Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Mutiara Pertiwi, dan rekan saya Bapak Andi Yanuar Febrianto akan mencoba menjelaskan materi audit dan assurance yang berjudul review atas laporan keuangan. Next. Adapun dasar materi review atas laporan keuangan, yang pertama itu dari pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR. Kemudian yang kedua, Statement on Standard for Accounting and Review Service atau SSARS. Next. Sebelum saya menjelaskan tentang materi review atas laporan keuangan, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu tentang jasa apa saja yang dapat diberikan oleh seorang akuntan publik di kantor akuntan publik. Yang pertama adalah assurance service, dan yang kedua adalah non-assurance service. Assurance service merupakan jasa profesional independen yang mampu memberikan keyakinan dan meningkatkan mutu informasi atau untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan. Contohnya di sini adalah proses audit dan jasa review atas laporan keuangan. Kemudian jasa lain yang dapat diberikan oleh KAP adalah berupa non-assurance service, merupakan jasa profesional independen tanpa memberikan suatu keyakinan kepada pihak manajemen, namun tetap dapat meningkatkan mutu informasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Contohnya kompilasi atas laporan keuangan. Assurance service dan non-assurance service ini dapat diberikan oleh kantor akuntan publik secara bersamaan jasanya. Misalnya contohnya jasa review atas laporan keuangan interim, itu hasil atas reviewnya tersebut bahwa diperlukan adanya modifikasi lebih lanjut atas penyusunan laporan keuangan. Maka biasanya kantor akuntan publik menyarankan klien untuk memakai jasa non-assurance service. Di sini contohnya kompilasi atas laporan keuangan. Next. Seperti yang tadi saya udah jelaskan, bahwa salah satu contoh assurance service adalah audit. Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil akhirnya kepada pihak yang berkepentingan. Audit itu sendiri terbagi dari tiga jenis. Yang pertama adalah audit atas laporan keuangan atau financial audit. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit. Dan yang terakhir, audit operasional. Next. Menurut Statement on Standard for Accounting and Review Service atau SSARS, definisi review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan dasar yang layak bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat perubahan yang material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau jika dapat diterapkan atau sesuai dengan suatu dasar akuntansi lain yang komprehensif. Review juga dapat diartikan sebagai jasa yang memungkinkan praktisi akuntansi dalam memberikan pernyataan tentang dasar prosedur, namun tidak memerlukan bukti secara keseluruhan seperti jasa audit. Artinya, ruang lingkup dari jasa review lebih sempit dan kurang detail seperti audit, sehingga jasa review hanya memberikan analisis dari ringkasan temuan dan rekomendasi terkait dari temuan tersebut. Next. Ada 2 poin penting yang membedakan antara jasa review atas laporan keuangan dengan jasa audit. Jasa review tidak memberikan asuran seperti dalam audit. Oleh sebab itu, akuntan harus membangun pemahaman bersama dengan klien tentang jasa yang diberikan, terutama melalui perjanjian tertulis.
akuntan tidak memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, pengendalian pengujian, atau melakukan pengujian substantif atas transaksi ataupun saldo. Contohnya seperti konfirmasi piutang dagang atau pemeriksaan persediaan secara fisik, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilakukan dalam suatu audit. Next. Ada beberapa alasan mengapa jasa review atas laporan keuangan itu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti jasa audit. Alasannya ada 4. Yang pertama, review tidak mencakup pemerolehan pemahaman pengendalian intern. Yang kedua, review tidak mencakup penetapan resiko pengendalian. Yang ketiga, review tidak mencakup pemerolehan bahan bukti yang menguatkan seperti inspeksi, pengamatan, dan konfirmasi. Yang terakhir, review dapat menjadikan perhatian akuntan tertuju kepada hal-hal penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa akuntan akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Next. Ada beberapa persyaratan atas akuntan yang dapat melaksanakan review atas laporan keuangan. Itu ada 4. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan tentang prinsip dan praktik akuntansi industri klien. Yang kedua, harus memahami proses bisnis dan transaksi klien. Yang ketiga, harus memahami karakteristik operasi, sifat aset, utang, pendapatan, dan biaya. Yang terakhir, harus memahami bentuk catatan akuntansi, kualifikasi petugas pembukuan, basis akuntansi yang digunakan, serta bentuk dan isi laporan keuangan. Next. Menurut SSARS, prosedur jasa review itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, melakukan tanya jawab dengan manajemen. Yang keempat, melakukan prosedur analitis. Yang terakhir, mendapatkan surat representasi manajemen dari manajemen klien. Next. Dari prosedur jasa review yang dinyatakan oleh SSARS tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa prosedur jasa review itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, prosedur permintaan keterangan dan analisis. Yang kedua, prosedur analitik. Next. Prosedur permintaan keterangan dan analisis meliputi yang pertama, permintaan keterangan mengenai prinsip dan praktik akuntansi serta metode yang ditetapkan oleh entitas. Yang kedua, permintaan keterangan tentang prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, permintaan keterangan tentang prosedur analitik yang dirancang untuk mengidentifikasi hubungan yang kelihatan tidak biasa. Next. Prosedur analitik meliputi pertama, pembandingan antara laporan keuangan dengan laporan keuangan dalam periode lalu yang sebanding. Yang kedua, pembandingan antara laporan keuangan dengan hasil yang diantisipasi, misalnya anggaran atau prakiraan. Dan yang terakhir, studi hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar pengalaman entitas. Next. Untuk materi selanjutnya tentang laporan review laporan keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Andi Yanuar. Untuk waktu, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelaporan review atas laporan keuangan. Laporan review harus menyatakan bahwa 1. Review dilaksanakan sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan IAI. 2. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen. 3. Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada pejabat penting
auditing dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan. 4. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan lingkup audit. Dan 5. Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan agar laporan keuangan sesuai dengan PABU. Bentuk laporan atas review laporan keuangan. Formulir laporan terdiri dari 3 aspek. Pertama, paragraf pertama sama dengan laporan audit, kecuali merujuk pada jasa review, bukan jasa audit. Kedua, paragraf kedua berisi telaah tanya jawab dan prosedur analitis, ruang lingkupnya kecil dibandingkan dengan audit, dan tidak ada opini yang dikeluarkan. Ketiga, paragraf ketiga menunjukkan asuransi terbatas dalam hal asuransi negatif, bahwa kami tidak memperhatikan adanya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan. Tanggal pada laporan telaah merupakan tanggal pada saat auditor menyelesaikan tanya jawab dan prosedur analitis. Jika dalam laporan telaah tersebut klien tidak mengikuti GAAP, maka laporan harus dimodifikasi. Laporan ini harus dapat mengungkapkan dampak dari perbedaan seperti yang telah ditentukan oleh manajemen atau prosedur telaah akuntan. Bahkan jika dampak tersebut belum ditentukan, pengungkapan harus muncul pada laporan paragraf terpisah. Contoh pelaporan review laporan keuangan. Contoh pertama itu, kami telah melakukan review neraca PT ABC tanggal 31 Desember 2009, serta laporan rugi laba, laporan perubahan integritas, dan laporan arus kas yang berkaitan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan oleh IAI. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen PT ABC. Review terutama terdiri atas permintaan keterangan kepada pejabat perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibanding dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu. Berdasarkan review kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan PABU. Contoh kedua, kami telah mereview neraca PT KXT tanggal 31 Desember 2000 X1 serta laporan laba rugi, laporan perubahan entitas, dan laporan kas yang berkaitan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen PT KXT. Contoh laporan review bentuk baku. Review terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat-pejabat perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibanding dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu. Contoh laporan review bentuk baku. Berdasarkan review kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bentuk pernyataan seperti tersebut di atas itu dikenal sebagai negative assurance, jasa review kesalahan dalam mengutip GAAP. Jika dalam telaah tersebut klien diketahui tidak mengikuti GAAP, maka laporan harus dimodifikasi. Laporan ini harus dapat mengungkapkan dampak dari perbedaan seperti yang telah ditentukan oleh manajemen atau prosedur telaah akuntan. Akuntan mungkin diminta untuk menerbitkan suatu laporan review untuk salah satu bagian laporan keuangan, misalnya hanya neraca, dan tidak untuk bagian laporan keuangan lainnya yang berkaitan. Ia dapat melakukan hal demikian bila lingkup permintaan keterangan dan prosedur analitiknya dibatasi. Review laporan keuangan intern perusahaan publik. Tujuan review laporan keuangan intern sendiri adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun prosedur review laporan keuangan intern. Pertama, meminta keterangan mengenai pengendalian intern. Kedua, menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasi dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Yang ketiga, membaca notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim.
Yang keempat, membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan. Apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan PABU. Yang kelima, mendapatkan laporan dari akuntan lainnya jika ada anak perusahaan atau afiliasi. Yang terakhir, menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi. Adapun bentuk laporan review atas laporan keuangan interim, yaitu terdiri dari judul laporan akuntan independen, identifikasi informasi keuangan interim yang direview, surat pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan IAI, uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan, pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan audit, daftar prosedur yang telah dilaksanakan, batas materialitas yang telah disepakati, surat pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, surat pernyataan atas pembatasan penggunaan laporan keuangan, dan pembatasan tentang prosedur dan temuan. Adapun contoh yang kami angkat dalam materi ini yaitu laporan atas informasi keuangan PT Davam Properti Indonesia Tbk yang dilaksanakan oleh Morhan dan rekan. Nah, dalam contoh yang kami angkat ini, pada daftar isi terdiri dari surat pernyataan direksi, laporan atas review informasi keuangan interim, laporan posisi keuangan konsolidasian interim, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, laporan arus kas konsolidasian interim, catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, dan informasi tambahan. Nah, bentuk laporannya seperti berikut. Pendahuluan, kami telah mereview laporan keuangan konsolidasi interim PT Davam Properti Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang konsolidasian interim untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim. Ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan review kami. Ruang lingkup review, kami melaksanakan review kami berdasarkan standar perikatan review 2410. Review atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh auditor independen entitas yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu review atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analisis dan prosedur review lainnya. Suatu review memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan sebagai konsekuensinya tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami tidak mengetahui seluruh hal signifikan yang memungkinkan kami memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit. Dan terakhir, kesimpulan. Berdasarkan review kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Davam Properti Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatan.